Sahabat Indonesia, sebesar engkau mempercayai Tuhanmu, maka sebesar itu pula kekuatanmu. Karena sejatinya imanmu adalah kekuatanmu. Nah, inilah topik kita pada video kali ini. Dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Pandemi ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga. Berharga bagi kita semua. Sebuah keadaan yang tidaklah mudah, yang mengguncangkan sendi-sendi kehidupan kita, baik kesehatan, keselamatan, sampai kepada kehidupan ekonomi kita. Kita bersyukur sekarang sudah mereda. PPKM sudah berada di level 2. Pandemi adalah sebuah contoh bahwa persoalan bisa hadir kapan saja dan itu bisa tidak terduga. Bahaya bisa datang mengancam dan itu bisa berupa apa saja. Begitu juga dengan yang dialami oleh bangsa Israel. Yerusalem sedang dikepung oleh Asyur pada waktu itu. Asyur saat itu menjadi salah satu kerajaan yang superpower di dunia ini. Nah, dikepung oleh pasukan Asyur, para pemimpin Yerusalem menjadi sangat ketakutan, lalu seperti kebanyakan orang yang takut, mereka lupa Tuhan. Semua fokus perhatiannya kepada apa yang mereka takuti. Lupa bahwa mereka punya Tuhan yang perkasa. Lupa bahwa Tuhan yang mereka sembah baginya tidak ada perkara yang mustahil. Saya tidak tahu mengapa ingatan kepada Tuhan menjadi mudah luntur. Tetapi itulah kenyataannya. Tidak Israel, tidak juga orang Kristen. Lalu karena takut itulah kemudian mereka melakukan sebuah kesalahan yang fatal. Mereka lari ke Mesir, meminta pertolongan Mesir, berlindung kepada Mesir yang pada waktu itu juga adalah salah satu kerajaan yang juga superpower. Tetapi di hadapan Tuhan, itu adalah sebuah dosa. Itu adalah sebuah kesalahan fatal. Oleh sebab itu Tuhan menyampaikan sebuah teguran di dalam Yesaya pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Nah, jadi hati-hati di dalam mencari pertolongan atau jalan keluar, karena kalau tidak, itu bisa menjadi sebuah masalah. Hari-hari ini berita yang heboh adalah tentang pinjol, pinjaman online khususnya pinjol ilegal. Coba lihat kemiripannya dengan apa yang dikatakan dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Sebab sekalipun pembesar-pembesar Yerusalem sudah ada di Soan, dan utusan-utusannya sudah sampai ke Hanes, sekaliannya akan mendapat malu. Karena bangsa itu tidak dapat memberi faedah kepada mereka, dan tidak dapat memberi pertolongan atau faedah, melainkan hanya memalukan, bahkan mengaibkan mereka. Disebutkan bahwa pertolongan Mesir akan memalukan mereka, menodai mereka, tidak memberi faedah, bahkan akan mengaibkan mereka. Bukankah yang seperti ini yang dialami oleh orang-orang yang menjadikan pinjol ilegal sebagai sebuah solusi? Mereka dipermalukan, mereka mendapat noda, mereka bukannya tertolong, malahan hutangnya menjadi jauh semakin besar. Mereka diaibkan karena cara debt kolektornya menagih dengan cara-cara teror, dengan cara-cara yang memalukan, dan semua itu bahasa sekarang adalah unfaedah. Nah, syukurlah sekarang Polri bergerak untuk menutup perusahaan-perusahaan fintech seperti pinjol ilegal ini. Semoga semua menjadi baik sekarang ini. Ada orang lain yang karena panik, karena merasa terancam bahaya oleh masalah yang mereka alami, mengambil tindakan-tindakan yang ngawur, pergi ke dukun-dukun, mencari jimat, atau backingan kuasa kegelapan atau makhluk-makhluk gaib. Tuhan katakan bahwa itu adalah dosa. Itu unfaedah. Mesir itu tidak akan dapat menjadi tempat perlindungan dan pertolongan bagi Israel.
Bukankah Mesir dulu tidak mampu menghalangi bangsa Israel keluar dari Mesir pada zaman Musa? Bukankah Allah menenggelamkan Fir'aun dan seluruh pasukannya saat mereka mengejar bangsa Israel yang pada saat itu sedang terjebak di pinggir laut Teberau? Musuh yang tidak mampu untuk mengalahkan mereka, kini mereka datangi untuk dimintai pertolongan, itu sesuatu yang aneh. Begitu juga dengan semua orang yang menjadikan kuasa kegelapan sebagai solusi dari masalah. Setan itu sudah tidak punya kuasa di muka bumi ini. Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-18, "Kepadaku telah diberikan kuasa baik di surga maupun di bumi." Penguasa atas surga dan bumi ini adalah Tuhan Yesus. Setan sudah dipecat dari kekuasaannya atas bumi ini. Jadi untuk apa pergi ke dukun-dukun atau percaya kepada kuasa kegelapan? Itu sebabnya Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15 tadi memberikan kepada kita 3 nasihat saat kita menghadapi ancaman masalah. Yang pertama, tinggal diam dan tinggal tenanglah. Kalau kita punya masalah, diamlah dan tenanglah. Supaya kita bisa berpikir jernih, supaya kita bisa berpikir tenang, supaya kita bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat. Jangan panik. Panik adalah penyebab kita tidak akan ingat Tuhan. Panik membuat kita lupa bahwa ada Tuhan. Panik akan membuat kita mengambil keputusan yang salah. Panik akan menciptakan jalan yang salah. Kalau kita diam dan tenang, kita akan bisa berpikir dengan jernih. Kita akan bisa menggunakan otak kita dengan baik. Sebab Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu." Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk juga menggunakan akal budi kita yang bisa kita gunakan dengan baik kalau kita tenang. Seperti Tuhan menolong kita kemarin, Tuhan pasti menolong kita hari ini. Dan seperti Tuhan menolong kita hari ini, Tuhan juga pasti akan menolong kita hari esok nanti. Karena itu diam itu penting. Sebab saat kita diam, itu akan membuat segala sesuatu yang ada di dalam diri kita itu mengendap, baik masalah yang sedang berkecamuk dalam hati dan pikiran kita, maupun semua memori tentang Tuhan. Saat kita diam, kita akan ingat Tuhan. Dan saat kita ingat Tuhan, kita akan memiliki kekuatan. Nah, yang kedua adalah bertobatlah. Ayat yang ke-15 tadi berkata, bertobatlah. Jangan andalkan manusia, jangan andalkan kekuatanmu sendiri, tetapi andalkanlah Tuhan. Jika masalah itu akibat dosa, bertobatlah. Itu adalah sebuah teguran Tuhan dan itu indah. Karena melalui masalah itu, Tuhan ingin menuntun kita kembali ke jalan yang benar. Maka bertobatlah. Jika masalah itu akibat kesombongan, bertobatlah. Itu adalah sebuah teguran supaya kita menjadi tidak sombong. Dan itu indah. Karena masalah Tuhan pakai untuk membentuk kita, memperbaiki kita, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jika masalah itu sebuah ujian, untuk membuat kita menjadi naik kelas, maka bertobatlah. Bertobatlah dari mengeluh, bertobatlah dari prasangka buruk tentang masalah, bertobatlah dari keinginan untuk tetap tinggal di zona nyaman kita, yang membuat kita enggan untuk mengambil langkah maju, yang membuat kita merasa bahwa kita tidak harus naik kelas dan tidak harus bertumbuh. Bayi itu memang selalu lucu dan juga menggemaskan. Tetapi menjadi bayi rohani terus-menerus di dalam kehidupan ini, itu sama sekali tidak lucu dan tidak menggemaskan. Itu sebabnya bertobatlah. Dan yang ketiga, percayalah kepada Tuhan. Ayat 15 bagian akhir tadi berkata, dalam tinggal tenang dan percaya, terletaklah kekuatanmu. Kekuatan kita ada di percaya kita. Percaya kepada Tuhan. Cobalah baca kembali Perjanjian Lama. Tuhan tidak membutuhkan militer Israel harus kuat terlebih dahulu, supaya Tuhan bisa membuat bangsa Israel menang. Tuhan tidak membutuhkan Israel memiliki pasukan elit
ranking 1 dunia, supaya Tuhan bisa menjadikan Israel negara yang aman, tentram, dan damai. Tetapi satu hal yang Tuhan ingin umatnya percaya dan setia kepada Tuhan. Orang yang tidak percaya akan menciptakan 1 triliun alasan bahwa masalahnya sulit, bahwa itu tidak seperti biasanya, bahwa ini sangat mengancam, bahwa masalah ini membuat kita tidak punya pilihan, bahwa kali ini masalahnya beda, bahwa ini bukan lagi zaman Alkitab, dan mereka tidak menyadari bahwa karena itulah mereka menjadi lemah. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan selalu percaya bahwa sebesar-besarnya masalahmu, itu tidak akan pernah melebihi besarnya Tuhan yang menyertaimu. Bahwa sesulit-sulitnya keadaanmu, keadaan sulit tidak akan pernah menjadi kesulitan bagi Tuhan untuk memberikan kepadamu pertolongan. Jadi kekuatanmu ada di imanmu. Maka percayalah kepada Tuhanmu, beriman sebesar-besarnya kepada Dia. Sebab sebesar imanmu mempercayai Tuhanmu, maka sebesar itu pula kekuatan yang ada di dalam dirimu. Jadi kalau engkau punya masalah saat ini, diamlah dan tenanglah, supaya engkau bisa berpikir jernih, bertobatlah dari semua hal yang Tuhan ingin kita bertobat. Karena sejatinya, masalah adalah sarana yang Tuhan pakai untuk membawa kebaikan bagi kita semua. Dan percayalah kepadanya dengan sepenuh hatimu, sebab sebesar imanmu, sebesar itu pula kekuatanmu. Dari Kota Hujan Bogor, sahabatmu ini akan selalu menguatkan imanmu.